Halo adik-adik, apa kabar? Semoga di tengah pandemi COVID-19 ini, kalian masih tetap menjaga semangat kalian dalam belajar ya. Dalam video kali ini, kita akan belajar materi tentang ciri-ciri makhluk hidup yang merupakan bagian materi dari bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang dimaksud tidak hanya sebatas pada ciri-ciri yang dimiliki oleh kita sebagai manusia, tetapi juga pada hewan dan tumbuhan. Setidaknya, ada 7 ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Kita, manusia, tidak akan bisa hidup tanpa bernapas. Saat menghirup udara, kita mendapatkan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Lalu, saat menghembuskan napas, kita mengeluarkan karbon dioksida yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Perlu diingat bahwa meskipun tubuh kita hanya membutuhkan oksigen, saat kita menghirup udara, kita tidak hanya mendapatkan oksigen, tetapi ada berbagai macam gas seperti nitrogen, argon, neon, uap air atau H2O, dan bahkan karbon dioksida. Di udara, yang paling banyak bukanlah oksigen, tetapi justru gas nitrogen yang kurang lebih sebesar 78% dari total keseluruhan. Ciri yang kedua adalah memerlukan makanan dan minuman. Coba bayangkan jika kita tidak makan dan minum. Tentu badan kita akan terasa lemas dan pada akhirnya kita akan mati. Begitu juga dengan hewan. Makanan dan minuman pada manusia dan hewan digunakan untuk mendapatkan energi, sehingga kita dapat beraktivitas, tumbuh, dan juga berkembang. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan memerlukan makanan dan minuman? Jawabannya, ya, tentu saja. Namun, tumbuhan memiliki kemampuan spesial, yaitu tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri, yaitu glukosa. Dalam proses pembuatannya, tumbuhan memerlukan air, cahaya matahari, dan juga karbon dioksida. Proses pembuatan makanan bagi tumbuhan ini kita kenal sebagai proses fotosintesis, yang juga menghasilkan oksigen yang kita butuhkan. Manusia, hewan, dan bahkan tumbuhan dapat bergerak. Manusia dan hewan dikatakan dapat melakukan gerakan secara aktif, seperti berlari, berenang, dan berjalan. Sementara, tumbuhan hanya dapat bergerak secara pasif. Lalu apa bedanya? Bergerak secara aktif artinya manusia dan hewan dapat bergerak kapan saja, sesuai dengan keinginannya. Sementara itu, bergerak secara pasif artinya tumbuhan hanya dapat bergerak karena adanya suatu rangsangan. Kita ambil contoh bunga matahari. Bunga matahari bergerak mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Di sini, cahaya matahari berperan sebagai rangsangan yang membuat bunga matahari dapat bergerak. Tumbuh adalah proses bertambahnya tinggi maupun massa tubuh pada makhluk hidup yang bisa dihitung dengan angka. Sebagai contoh, waktu seorang bayi dilahirkan, massanya mungkin hanya 3 kg dan tingginya hanya 50 cm. Seiring dengan bertambahnya waktu, bayi tersebut tumbuh menjadi anak laki-laki yang massanya sebut saja 20 kg dan tingginya 120 cm. Dari sini dapat kita lihat bahwa informasi terkait pertumbuhan makhluk hidup bisa diukur. Sementara itu, berkembang adalah proses menuju kedewasaan dan tidak bisa dihitung dengan angka. Perkembangan terjadi pada kemampuan berpikir hingga kematangan emosional seseorang. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunannya untuk mempertahankan atau memelihara spesiesnya. Tanpa adanya proses perkembangbiakan, makhluk hidup akan punah.
Untuk menghasilkan individu baru, seorang ibu harus melakukan proses melahirkan. Burung bertelur dan tumbuhan, contohnya pisang, harus melakukannya dengan cara bertunas. Rangsangan adalah segala sesuatu yang dapat memicu munculnya tanggapan atau respon pada makhluk hidup. Saat kita melihat cahaya yang sangat terang, pasti kita secara refleks akan menutup mata kita sebagai bentuk kepekaan atau reaksi kita. Sementara itu, daun putri malu akan merapatkan daunnya ketika dipegang. Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kita ambil contoh tumbuhan kaktus. Kita tahu bahwa kaktus biasanya hidup di lingkungan kering dan sangat sedikit kandungan air. Oleh karena itu, tumbuhan kaktus memiliki daun yang berbentuk duri untuk mengurangi proses penguapan air serta memiliki akar yang panjang guna mencari sumber air. Contoh lainnya adalah tumbuhan bunga teratai. Karena hidup di air, teratai menyesuaikan dirinya dengan cara memiliki daun yang lebar dan juga tipis. Daun teratai yang lebar ini agar penguapan air dapat terjadi dengan mudah. Teratai juga memiliki batang yang berongga yang memungkinkan teratai untuk bernapas meskipun akar dan batangnya berada di dalam air. Oke adik-adik, itu tadi 7 ciri-ciri makhluk hidup. Agar semakin mudah memahaminya, tontonlah video ini berulang kali. Dan jangan lupa, catat hal-hal yang dianggap penting. Tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya.